Shalom adik-adik. Kalina, hari ini Kak Fani senang sekali karena kita boleh ketemu lagi di Ibadah Online Sekolah Minggu. Nah, kita tanya yuk gimana kabar adik-adik? Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Kalina, ternyata adik-adik semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Kakak tahu nggak kenapa ya mereka dalam keadaan yang baik dan luar biasa? Karena apa nih Kak Fani? Karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita, Kak. Wah, seperti lagu yang mau kita bawakan nih. Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya. Kita mau angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, ayatnya yang keempat. Berserah kepada Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang baik, pimpin dan berkati adik-adik sekolah minggu Tuhan, sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dan atas segalanya ini Bapa, kehendak-Mu saja yang terjadi atas kami dan bukan kehendak kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalina, ada loh yang lebih indah daripada pelangi, daripada bintang-bintang di langit, dan daripada bunga di taman, Kak. Tentunya kasih Yesus nih Kak Fani. Iya, ayo kita angkat lagu pujiannya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Ayo adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Lia dan Kak Intan ya. Lebih indah dari
sudah siap untuk ayat hafalan? Ayat hafalan kali ini diambil dari Yesaya 54 ayat 4a. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Yesaya 54 ayat 4a. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Kak Intan punya gerakannya nih, supaya adik-adik cepat menghafalnya. Ikutin gerakan Kak Intan ya. Yesaya 54 ayat 4a. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Yesaya 54 ayat 4a. Nah adik-adik, ayat hafalan kali ini khusus untuk kelas kecil yang belum sekolah dan sudah sekolah kelas 1 dan 2. Minta tolong kepada mama papa untuk mengirimkan ke Facebook Sekolah Minggu. Terima kasih adik-adik. Dah. Terima kasih Kak Intan telah membagikan ayat hafalan minggu ini. Kita masih puji Tuhan, kita mau angkat lagu pujian dari judul lagu Berani Tampil Beda. Apa judulnya Kak? Berani Tampil Beda. Sekali lagi, Berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya terbungkapku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya sambil kita akan lagu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini ya Bapa, kami dapat menikmati berkat Tuhan ya Bapa melalui ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagai dari cerita firman Tuhan. Berkati dan tuntun kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan roh kepada kami ya Bapa untuk dapat mendengar-dengaran akan cerita firman Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga ya Bapa kami sebagai anak-anak-Mu, supaya dapat bersukacita di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami telah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Abah Reno akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Adik-adik, sebelumnya masih ingat gak cerita firman Tuhan minggu lalu?
Ya, cerita firman Tuhan minggu lalu adalah ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap dan diadili. Nah, firman Tuhan minggu ini bercerita tentang kelanjutan firman minggu lalu. Ayo adik-adik, buka ke Alkitab kita dari kitab Markus pasalnya yang 14 ayatnya 43 sampai 50. Kita baca secara bersama-sama ya. Di bawah judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah, sebelumnya adik-adik, Abang mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik pernah nggak sih diejek atau diganggu oleh teman-temannya? Pasti pernah ya. Bagaimana sih rasanya ketika adik-adik diejek? Pasti sedih ya, bahkan sebel. Nah, ketika adik-adik diganggu atau diejek seperti itu, apa sih reaksi adik-adik? Apakah diam atau malah membalasnya? Nah, Abang harap adik-adik tidak membalasnya ya. Seperti firman minggu ini bercerita ketika Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik, untuk mempermudah menyampaikan firman ini, Abang ada video loh kepada adik-adik. Silakan kita saksikan bersama-sama. Pada suatu hari, pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 murid Tuhan Yesus, kepada imam-imam kepala. Ia bermaksud untuk menjual Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, muncullah Yudas. Ia bersama dengan serombongan orang membawa pedang dan pentung yang disuruh imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka membawa perlengkapan untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas memberitahu bahwa orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dan bawalah dia dengan selamat. Ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Mereka melihat apa yang dilakukan Yudas. Tuhan Yesus berkata, "Yudas, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka, memegang Yesus dan menangkapnya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah." Maka pergilah mereka membawa Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tadi tentang video barusan? Adik-adik sudah tahu belum mengapa Tuhan Yesus ditangkap? Ya, Tuhan Yesus ditangkap karena salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas itu menjual Tuhan Yesus. Ia bersekongkol dengan imam-imam dan ahli-ahli Taurat untuk menangkap Tuhan Yesus. Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Wah, sangat disayangkan sekali ya perbuatan Yudas, padahal ia sangat dekat sekali kepada Tuhan Yesus. Seharusnya ia tidak melakukan hal tersebut. Yudas memberitahu bagaimana menangkap Tuhan Yesus. Ia ketika Tuhan Yesus berbicara, nanti ketika Tuhan Yesus berbicara, tentara Romawi datang kepada mereka. Yudas memberitahu
bahwa orang yang akan kucium itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sampai seperti itu cara Yudas untuk menangkap Tuhan Yesus. Adik-adik ini kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa reaksi Tuhan Yesus tadi? Apakah Tuhan Yesus melawan? Apakah Tuhan Yesus lari? Tidak ya adik-adik, Tuhan Yesus tetap menerima apa yang menjadi penderitaannya. Ia tahu bahwa ia akan ditangkap dan diadili. Tetapi Tuhan Yesus tidak melawan. Salah seorang dari murid Tuhan Yesus bahkan menghunuskan pedangnya kepada salah seorang imam besar yang bernama Malkus, sehingga telinganya terputus. Wah adik-adik, itu sangat perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Tuhan ya. Lalu bagaimana Tuhan Yesus? Apakah membiarkan Malkus sampai kesakitan? Tidak ya adik-adik ya. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan telinga imam besar yang menangkap Tuhan Yesus. Itu adalah perbuatan kasih yang besar kepada semua orang, bahkan orang-orang yang jahat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi itu oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika ditangkap, ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus disangka penyamun loh. Penyamun itu apa? Penyamun itu penjahat, pencuri. Masa Tuhan Yesus yang mengajar setiap hari di bait Tuhan malah dianggap penyamun? Ia ditangkap oleh serombongan orang banyak membawa pentung dan pedang. Itu seperti kriminal yang sangat besar. Padahal apa sih kesalahan Tuhan Yesus? Tidak, mereka hanya mencari-cari alasan supaya bagaimana Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sepatutnya mau meresponi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak kelanjutan dari firman ini bagaimana? Ya, Tuhan Yesus ketika ditangkap, ia diadili, bahkan ia dianiaya, dan terakhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Siapa saja sih? Abang, adik-adik, orang tua, semua orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena kita semua ini melakukan dosa. Seharusnya apa kita? Kita ini seharusnya masuk ke dalam api neraka. Karena Tuhan Yesus yang sangat baik, kasihnya yang begitu besar, yang menyelamatkan kita supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah namanya anugerah keselamatan. Adik-adik, kita yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus sepatutnya meresponi akan firman Tuhan dan anugerah keselamatannya. Dengan cara apa sih? Adik-adik dapat melakukannya dengan perbuatan kasih. KASIH. Nah, adik-adik, kasih itu apa sih? Kasih itu adalah perbuatan baik yang dapat adik-adik lakukan. Bahkan adik-adik ketika membantu orang tua di rumah, itu adalah perbuatan kasih. Menjaga adiknya, membantu orang tua menyapu rumah, ataupun mengerjakan tugas sekolah, itu adalah perbuatan kasih. Itu adalah bentuk tanggung jawab adik-adik sebagai seorang pelajar. Nah, itu adalah bukti bahwa kita meresponi firman Tuhan. Banyak lagi perbuatan kasih. Tapi seperti firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus melawan enggak? Atau melarikan diri dari ketika ditangkap? Enggak kan? Tuhan Yesus tetap mengasihi musuhnya. Adik-adik seperti itu enggak sih? Mau mengasihi musuhnya? Pasti sulit ya adik-adik ya, mengasihi musuh. Ya, orang yang menyakiti kita atau ngejek kita masuk kita kasihi. Tapi dengan firman Tuhan hari ini, adik-adik kita diingatkan loh, supaya kita mau mengasihi semua orang yang menyakiti kita. Dengan cara apa? Adik-adik bisa mendoakannya, bisa juga memberitahunya apa yang menjadi kesalahannya. Adik-adik juga tidak harus berdiam diri saja ketika diejek atau diganggu temannya. Adik-adik bisa melaporkan kepada guru misalnya, atau kepada orang lebih dewasa supaya ia dapat dinasehati. Nah, adik-adik melalui firman Tuhan ini juga kita diingatkan untuk membangun hubungan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Ya adik-adik, berdoa kok membangun hubungan dengan Tuhan? Iya, doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Ya adik-adik, berdoa itu gak usah sepanjang lebar, tapi disiplin.
Itu yang penting. Setiap hari ketika kita bangun tidur, ketika kita mendapatkan berkat melalui makanan kita, atau bahkan kita ketika tidur, supaya kita dapat menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Lalu selanjutnya bagaimana sih menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Rajin mengikuti ibadah dan juga membaca Alkitab. Karena bagaimana kita tahu apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita kalau kita tidak mengetahui atau membaca Alkitab? Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diingatkan untuk melakukan kasih setiap hari. Tidak hanya saat ini, tapi sampai selama-lamanya kepada semua orang, termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Dimulai dari orang-orang yang terdekat kita, kasihi dan juga jagai ya, adik-adik ya. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Nya telah kami dengarkan pada saat ini ya Bapa. Kami diingatkan ya Bapa melalui kisah Tuhan Yesus ditangkap tadi ya Bapa. Kami dapat mensyukuri ya Bapa pengorbanan Tuhan di kayu salib bagi kami ya Bapa. Kami dapat melakukan perbuatan kasih ya Bapa di dalam hidup kami ya Bapa. Bahkan dapat membangun hubungan kami kepada Tuhan melalui doa dan juga ibadah dan juga membaca Alkitab setiap harinya ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga ya Bapa. Kiranya juga Tuhan yang memberkati kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya Bapa, supaya dapat menikmati setiap berkat Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa, mensyukurinya ya Bapa. Bapa yang baik, kami sebentar akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahannya sambil kita angkat lagu pujian, kita menaburkan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga saat ini kami telah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa buat ibadah ini yang dapat mengubahkan kami ya Bapa menjadi anak-anak yang penuh kasih ya Bapa, dapat melakukan kebaikan kepada orang di sekitar kami ya Tuhan. Bapa yang baik, sebentar tadi kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan tersebut supaya menjadi berkat pelayanan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu juga ya Bapak. Bapak yang baik, berkati kami dalam setiap aktivitas kami ya Bapak, di dalam keseharian kami di sekolah ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami menjadi anak yang pintar ya Bapak. Berkati juga kesehatan kami ya Bapak. Kiranya Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit, terutama wabah virus corona ini ya Bapak. Berkati juga orang tua kami ya Bapak yang telah memberikan persembahan ini ya Bapak. Berkati pekerjaannya ya Bapak, lindungi dan sertai dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami juga mengampun Tuhan atas segala dosa yang telah kami lakukan di sepanjang ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia hendak memelihara kamu. Ia 1 Petrus 5 ayat 7. Terima kasih kata Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya dan Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah!